apa yang mesti kita lakukan dalam situasi seperti sekarang ini. Sebenarnya petunjuk itu bertaburan di dalam kitabullah Al-Quran dan dalam sunnah Nabi SAW gitu. Nah, namun salah satu petunjuk itu bisa kita kaitkan dengan surat Al-Baqarah 120 ya. Jadi ini petunjuk pertama nih, Al-Baqarah 120. Allah Ta'ala jelas-jelas mengatakan walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'ahum. Sekali-kali kaum Yahudi dan Nasrani tidak akan rela kepadamu Muhammad dan kepada umatmu Muhammad sebelum kamu dan umatmu mengikuti millah mereka, mengikuti jalan hidup mereka. Jadi Allah sudah mengungkap ya bahwa Yahudi Nasrani itu memang maunya kita umat Islam ini ngekor sama mereka, ngikutin jalan hidup mereka gitu. Tapi Allah kemudian di ayat yang sama melanjutkan mengatakan qul inna hudallahi huwal huda. Katakanlah sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang sebenarnya. Jadi kalau mau ikuti petunjuk Allah ikuti, bukan petunjuk Yahudi, bukan petunjuk Nasrani, bukan petunjuk Barat, bukan petunjuk WHO, ya kan? Tapi petunjuk Allah Subhanahu wa taala itu yang pantas diikuti. Bahkan di ujung ayat itu Allah makin keras lagi memberikan ultimatum, bahkan ancaman kepada kita yang mengaku beriman ini. Wala inittaba'ta ahwa'ahum ba'dalladzi ja'aka minal ilm ma laka minallahi min waliyyin wala nasir. Jika kalian wahai Muhammad dan umatmu masih saja ngikut sama mereka Yahudi Nasrani setelah ilmu kebenaran sampai kepadamu, maka Allah tidak akan menjadi pelindung dan penolong bagimu. Jadi ini petunjuk buat kita, Pak, bahwa kalau kita ditakdirkan hidup di era Allah kasih keleluasaan Yahudi Nasrani mimpin dunia ini ya, jadilah umat yang tetap Allah above all, Allah di atas segala-galanya. Petunjuk Allah di atas segala-galanya, petunjuk Rasul SAW di atas segala-galanya, bukan petunjuk mereka ya. Dan bahkan itu yang akan menjamin datangnya pertolongan dan perlindungan Allah, sikap itu. Jadi sikap yang memadukan di satu sisi wala, loyal kepada aturan-aturan Allah, petunjuk Allah, di lain sisi barok, berlepas diri dari arahan petunjuk Yahudi Nasrani. Itu yang akan menjadi kunci datangnya perlindungan dan pertolongan Allah. Tapi kalau kita ngakunya beriman, ngakunya dalam sholat ihdinas siratal mustaqim, ngakunya dalam sholat ghairil maghdubi alaihim waladdallin, jangan jadikan kami golongan yang kau murkai, yaitu Yahudi. Jangan jadikan kami golongan yang kau sesatkan, yaitu seperti Nasrani. Dalam sholat mintanya begitu. Di luar sholat apa kata Yahudi ikut, apa kata Nasrani ikut. Ya pantas Allah nggak tolong, nggak lindungi. Jelas ya, clear ya. Nah jadi itu. Makanya alhamdulillah kita perlu senantiasa mengasah ya tauhid kita, wala wal barok kita ini harus kita asah, Pak. Jangan menjadi umat yang salah menyerahkan loyalitas dan salah berlepas diri. Kan aneh sekarang sebagian umat Islam kepada petunjuk Yahudi Nasrani loyal, justru kepada petunjuk Nabi berlepas diri gitu. Menganggap petunjuk Nabi itu bisa menimbulkan masalah. Ajib, kok bisa begitu ya? Padahal kita sudah tertanam sekian lama nilai-nilai Islam itu sejak kecil ya. Contohlah, saya bukan bicara sholat saja, saya tidak bicara sholat saja. Betapa umat Islam kok bisa ya nurut kepada maunya Yahudi Nasrani supaya nggak bersilaturahim. Kakek nggak ketemu cucu, cucu nggak ketemu kakek, nggak ketemu mantu, nggak ketemu anak, gitu kan? Kan dibikin aturan begitu sekarang, Pak. Bahaya loh berkumpul-kumpul bertemu gitu kan. Padahal silaturahim itu masya Allah. Nabi sampai mengatakan, barang siapa ingin dipanjangkan umurnya, ingin dilapangkan rezekinya, falyasilurahim, hendaknya dia bersilaturahim. Tapi justru disangka silaturahim sekarang ini akan memperpendek umur, akan membuka kemungkinan mati, gitu, ya kan? Kan ini dibenturkan, Pak. Kok bisa-bisanya sih kita lebih percaya kepada yang baru datang baru-baru ini, sementara yang sudah lama kita dengar hadisnya bisa kita anggap, ini kita barok dari ini, dari hadis ini, ya kan? Sekarang kita pakai yang ini, gitu. Yang ini padahal datangnya bukan dari Nabi, datangnya dari mereka, ya. Nah itu yang mengerikannya di situ, Pak, bahwa sekarang ini kita diajak untuk salah berwala dan salah berbarok. Justru pada Allah dan Rasulnya barok, ya, justru kepada Yahudi Nasrani wala. Kan aneh, kok bisa begitu?
Ya, mari kita jadi umat yang tauhidnya benar. Ya, dan tauhidnya benar berarti walanya Allah Rasul. Dan baroknya siapa? Ya al-kuffar, al-musyrikin semuanya, nggak cuma Yahudi Nasrani juga ya. Pokoknya musyrikin siapapun yang sesungguhnya nggak ada hujah-hujah petunjuk yang sumbernya dari Allah dan Rasulnya, dia menyampaikan kita dengan segala zukhrufil qaula ghurura, ya kan, ucapan-ucapan yang indah-indahnya, argumentasi yang kayaknya saintifik dan penuh dengan keilmuan gitu kan. Tetap kita mengatakan sorry, Allah dan Rasulnya bagi saya di atas segala-galanya. Itu sikap mukmin. Gitu ya. Wallahu a'lam bishawab.